Perkenalkan, nama saya Eiffel Ratu Tamari Sitorus dengan NPM 2206062301, Teknik Perkapalan 2022 dari kelas Metode Numerik 05. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang conscious thinking. Jadi conscious thinking adalah berpikir sadar, di mana kita akan membongkar proses pemecahan masalah. Nah, berpikir sadar ini merupakan proses kognitif yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek seperti intensi, pemikiran awal tentang masalah, idealisasi, dan juga instruksi. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada intention atau intensi. Semuanya berawal dari intensi, yaitu dorongan atau tujuan yang melatari proses berpikir. Ini adalah landasan yang menentukan arah dan juga fokus pemikiran kita. Tanpa intensi yang jelas, proses pemecahan masalah bisa menjadi kacau dan tidak terarah. Intensi adalah percikan api yang memicu dorongan untuk kita bisa berpikir. Ibaratnya seperti kompas yang menuntun pelaut. Intensi ini akan memberikan arah dan juga fokus pada proses pemecahan masalah. Tanpa intensi yang jelas, pemikiran dapat tersesat dan juga kehilangan tujuan. Nah, bagi mahasiswa, intensi ini dapat berupa keinginan untuk memahami konsep yang rumit, menyelesaikan tugas dengan baik, atau berkontribusi pada sebuah proyek. Lalu untuk konsep yang kedua adalah pemikiran awal tentang masalah atau initial thinking about the problem. Jadi setelah kita memiliki intensi, langkah selanjutnya adalah memikirkan awal tentang masalah. Nah, pada tahap ini, individu akan mulai memahami dan juga menganalisis sifat masalah, mengidentifikasi batasan dan kendalanya, serta mengumpulkan informasi yang relevan. Langkah awal dari petualangan pemecahan masalah adalah pemikiran awal tentang masalah. Jadi bayangkan seorang penyelam yang menenggelamkan dirinya ke dasar laut. Nah, pada tahap ini, kita mulai menyelami kedalaman masalah dan memahaminya dengan seksama. Kita akan mengumpulkan informasi, mengidentifikasi batasan dan kendala, serta membangun fondasi pengetahuan untuk menopang solusi yang akan datang. Nah, bagi kita mahasiswa, pemikiran awal ini dapat berupa membaca materi kuliah, mendiskusikan masalah dengan teman, atau mencari informasi tambahan di internet. Lalu yang ketiga adalah idealization atau idealisasi. Idealisasi ini adalah proses merumuskan solusi ideal untuk masalah. Nah, pada tahap ini, individu ini akan bebas untuk berpikir kreatif dan inovatif tanpa dibatasi oleh kendala praktis. Nah, idealisasi ini membantu memicu terobosan baru dan solusi yang lebih efektif. Setelah menyelami masalah di tahap yang kedua tadi, tibalah saatnya untuk kita bermimpi besar. Jadi idealisasi ini adalah proses di mana kita melahirkan solusi yang ideal tanpa terikat oleh batasan praktis. Solusi ideal ini akan menjadi inspirasi dan pendorong semangat dalam perjalanan menuju pencapaian. Bagi mahasiswa, idealisasi ini dapat berubah membayangkan solusi yang paling efektif untuk sebuah tugas atau sebuah proyek penelitian yang ambisius untuk kita. Lalu yang keempat ada instruction atau instruksi. Jadi instruksi ini adalah panduan langkah demi langkah yang jelas dan juga terstruktur untuk mencapai solusi yang ideal. Nah, instruksi yang baik ini harus mulai dipahami, logis, dan juga konsisten dengan tujuan awal. Instruksi ini adalah jembatan kokoh yang menghubungkan ide-ide kreatif dengan realitas. Ibaratnya peta bagi jalan para penjelajah. Nah, mungkin instruksi ini akan menyediakan panduan langkah demi langkah yang jelas dan terstruktur untuk mencapai solusi ideal. Instruksi ini yang baik harus mudah dipahami, logis, konsisten, dan konsisten dengan tujuan awal, dan memastikan setiap langkah itu akan mengarahkan pada hasil yang diinginkan. Nah, bagi kita mahasiswa, contohnya instruksi ini dapat berupa langkah-langkah mengerjakan soal matematika, panduan untuk melakukan eksperimen di laboratorium, atau kerangka penulisan makalah. Lalu yang kelima ada menaklukkan kompleksitas. Contohnya adalah penerapan metode numerik. Jadi metode numerik ini bagaikan pedang tajam bagi para penakluk kompleksitas, karena metode ini merupakan teknik matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah yang rumit dengan cara memecahnya menjadi langkah-langkah kecil dan juga terhitung atau iterasi. Nah, metode numerik ini adalah teknik matematika yang nantinya kita akan gunakan untuk mempermudah atau memecahkan suatu masalah. Salah satu contohnya adalah penerapan metode numerik dalam menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan tangki. Misalkan kita memiliki tangki air berbentuk silinder dengan diameter 2 meter dan juga tinggi 3 meter. Nah, katakanlah air dalam tangki ini akan dialirkan keluar melalui pipa dengan diameter 0,5 meter. Nah, metode numerik ini akan berusaha memecahkan masalah kita untuk memikirkan berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan tangki tersebut. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita dapat menggunakan metode numerik yang disebut dengan metode Euler. Metode ini membagi proses pengosongan tangki menjadi interval-interval kecil dan menghitung volume air yang keluar pada setiap intervalnya. Dengan menjumlahkan volume air yang keluar pada setiap interval, kita dapat memperoleh perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan tangki. Nah, perlu diingat juga bahwa metode numerik ini hanya memberikan perkiraan dan juga tingkat akurasinya itu tergantung pada jumlah interval yang digunakan. Jadi semakin banyak interval yang kita gunakan, maka akan semakin akurat juga perkiraan hasilnya.
Jadi kesimpulannya adalah berpikir sadar merupakan proses yang kompleks dan juga multi aspek yang melibatkan berbagai fungsi kognitif. Dengan memahami aspek-aspek ini dan menerapkan metode yang tepat, kita dapat memecahkan masalah dengan lebih efektif dan efisien. Nah, metode numerik adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara memecahnya menjadi langkah-langkah kecil dan terhitung. Sekian dari saya, terima kasih.